Halo sobat, kembali bersama saya Jamal bin Syams. Hari ini aku ada rencana mau kenalin kalian sama satu temanku yang memang hobi memelihara reptil. Dan yang pastinya kita mau tanya-tanya dia gimana kok berani memelihara reptil. Nah, ayo kita ke rumahnya sekarang. Yuk. Udah sampai di rumah yang lagi hobi melihara reptil, khususnya ular. Kita mau tanya-tanya dulu dengan siapa namanya, Bang? Januar. Oke, di sini kan banyak reptil nih. Iya. Cukup keren lah ya ular-ularnya. Nah, udah berapa lama gitu kok mau melihara ular? Kok nggak yang lain aja kayak mungkin kupu-kupu atau apa gitu? Kok ular sih, kan serem gitu loh. Kenapa? Kalau dulu awal itu sekitar tahun 2018 ya. 2018. Itu awal dulu pelihara tarantula. Tarantula laba-laba? Ya, laba-laba Itu kan tarantula. berbisa Ya, Oke. berbisa. Iya berbisa, cuman warnanya bagus, kemudian karakternya juga kalem, docile. Jadi ya emang suka aja gitu ngelihat dia gitu. Cuma kemudian karena tertarik dengan warna hewan yang bagus itu, sekarang jadi tertarik sama ular-ular berbisa karena warna-warnanya juga. Alasan utamanya karena warnanya bagus gitu. Oke. Jadi kelebihan selama ini melihara ular dibanding tarantula apa sih sebenarnya? Kalau tarantula sekarang masih pelihara beberapa. Oh, ada. Masih ada juga tarantula. Cuman sekarang lebih banyak fokusnya ke ular juga. Ular ya. Kalau untuk tarantula ya memang lebih pakannya lebih simpel. Ya, ular juga termasuk, pakannya juga nggak banyak gitu loh. Bisa sampai paling cepat itu ya 2 minggu sekali baru ngasih makan lagi gitu. Makanannya apa? Kalau itu ini mencit tikus putih. Oh, tikus mencit. putih. Enggak ngerti kalau mencit tikus putih ya. Semuanya? Semua tikus putih. Cuma kadang disambil sama puyuh juga, anakan puyuh. Oh, gitu. Anak burung puyuh. Jadi ini semua nyari atau beli atau dapat, gimana sih dapat? Ada yang beli, ada yang cari ya. Ada yang beli, ada yang Nyari cari. sendiri? Iya, cari sendiri. Oh, kayak biasa. ke hutan-hutan gitu? Iya, ke hutan sendiri. Lokasinya di searching juga di Google, kira-kira pas nggak lokasinya ada hewan itu, ada ular itu, baru biasa terjun langsung ke lokasi. Tunggu, ini memang main sendiri atau ada komunitas? Soalnya kan nggak mungkin lah orang biasa tiba-tiba bisa berani gitu loh. Itu gimana? Oke, kalau jujur kalau untuk awal-awal pelihara ini semua otodidak ya. Otodidak? Awal untuk belajar semua cara pelihara gimana, otodidak, belajar sendiri, lihat Google, lihat YouTube. Kan banyak juga teman-teman yang upload di YouTube tentang hewannya, tentang gimana cara peliharanya, ya belajar dari situ juga. Komunitas iya juga, cuman sebelum gabung udah punya ini gitu. Oh, jadi gara-gara sama-sama punya kecintaan yang sama, baru gabung komunitas. Gabung ke komunitas. Komunitasnya boleh dikenalin? Kalau kami komunitasnya KAMS, Birds Animals Medan. Itu biasa perkumpulan cinta hewan di Medan. Jadi, ada gathering juga lah ya. Iya, selalu ada gathering juga setiap minggu biasanya. Setiap minggu. Setiap minggu. Nah, boleh kasih tahu kita kira-kira untuk orang awam biar tahu nandain hewan berbisa itu yang bagaimana, yang enggak, yang berbahaya gitu. Kalau untuk nandai ular ya khususnya. Ya. Ular itu berbisa atau tidak sebetulnya belum ada patokan sih. Belum ada patokan. Karena di Facebook pasti pernah lihat atau di Instagram atau Google ada artikel yang bikin ular yang berbisa punya matanya garis, sedangkan yang nggak berbisa itu bulat. Nah, itu jangan dipercaya karena bahaya ya. Takutnya dicoba, belum pasti. Karena ular kobra juga matanya bulat. King Cobra juga matanya bulat. Jadi bahaya gitu. Ya. Secara pengalaman? Kalau untuk pengalaman menandai lah secara umum, secara fisik kalau kita ngeliat dia ini benar-benar berbisa gitu, bagus dihindari atau boleh gimana gitu. Kalau pribadi sih, menurut saya pribadi, cara paling ampuh untuk mengetahui ular itu berbisa atau tidak, ya ingat bentuknya, ingat spesiesnya. Ingat bentuknya, ingat spesiesnya. Kalau orang awam kan nggak. Iya, itu yang jadi masalah. Maka ketika jumpa ular itu jangan langsung
pegang, jangan langsung main di sentuh ya, dideketin nggak, jangan. Kalau langsung lari? Ya kalau lari, mendingan lari ya daripada langsung dipegang. Mendingan lari gitu. Tapi kalau misalnya kayak masuk rumah gitu kan ya, jangan langsung dipegang. Ya. Paling nggak yang aman ya panggil siapa orang yang berani, atau kalau memang nggak berani juga paling nggak cari kayu yang panjang. Kayu, oke. Ya sorong-sorong aja. Intinya kita nggak di jangkauan patokan dia. Oke. Jadi misalnya saking paniknya ngelihat ular tiba-tiba dibunuh itu gimana? Atau ada dapat benda apa bak gitu? Iya. Sebetulnya kalau misalnya nemu nih ada ular masuk rumah, iya. Kan otomatis kalau dia ada niat untuk membunuh, kita mau bunuh ularnya gitu kan. Iya. Biasa pakai apa? Atau pakai sapu dipukul, diketok gitu Ya, kan. Kalau pakai sapu sih oke, masih aman karena ada jarak. Tapi kalau misalnya dia pakai parang, jarak parang semana sih kalau mau dipukul gini takutnya ada kepatok duluan, nah, itu yang bahaya. Jadi yang utamakan itu sediakan tongkat panjang untuk menghalaunya gitu. Boleh kita kenalin satu-satu ya? Nah, bisa. Tapi gimana nih, harus dipakai alat dulu atau apa biar teman-teman tahu gitu kan? Oke, kita mulai dari yang mana ya? Dari ini aja dulu. Boleh. Dari yang ini termasuk yang karakternya dia berbisa tinggi, dan jangan tiru di rumah ya kalau misalnya nggak tahu. Yes. Nah ini termasuk berbisa tinggi dan harus hati-hati. Memang karakternya kalem. Di warga setempat ini Tropidolaimus wagleri. Oke. Tropidolaimus wagleri dari keluarga Tropidolaimus. Kalau misalnya di alam banyak nama sih. Ada yang nyebutnya ular bulan-bulan, ada yang nyebut bandotan candi, gitu ya. Ada yang bilang juga ular punai. Kalau yang ini biasanya dia ini habitatnya biasa di lingkungan yang gimana gitu? Ini dia habitat di hutan hujan tropis ya. Dan jadi untuk persebarannya, kalau untuk di Indonesia itu ada di Kalimantan sama Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Kalimantan sama Sumatera. Nah, ada. Aku suka ngeliat yang warna ini bisa yang biru ya. Iya, biru keren gitu kan. Yang warna biru. Nah, ini apa sih namanya apa? Elektrik ya. Oh, kayaknya dia ngerespon terus. Ngecas. Udah cepet. Ya, yang biru ini dari keluarga Trimeresurus. Ini ada sepasang ya, yang atas yang hijau, yang jantan, yang biru bawah itu yang betina. Oh, yang gede betina. Yang besar betina. Oh, ini jantan kecil ya? Ya, yang kecil jantan itu. Oh. Ini asal dari Lombok sih. Lombok. Dari Lombok. Dan memang habitatnya perairan atau becek atau gimana biar gampang untuk biar kita bisa antisipasi kalau memang. Ya, untuk ini ya, untuk ular keempat ini termasuk ular yang dia di pohon. Oh, di pohon. Dia di pohon, makanya disebut viper pohon. Viper pohon. Viper pohon. Dan pastinya ini berbisa ya? Berbisa, termasuk berbisa tinggi. Kalau ketemu wajib waspada. Wajib waspada. Sebetulnya kalau ketemu ini di alam, kita nggak harus ambil apa panik mana, nggak, dia tetap bakal di tempatnya. Oh, dia bakal tetap di tempat. Hewan ini pasti marah kalau kita reaktif, ganggu. Ya, kalau kita ganggu, kita sentuh, kita apain gitu. Jauh aja ya. Ya mending jauhin, atau kalaupun mau lihat, ya lihat aja, cukup lihat dan jangan disentuh gitu. Oke. Jangan terlalu dekat juga. Dia nggak modelnya ngejar gitu, enggak. Pastinya mereka ini nggak bakal marah kalau kita nggak ganggu ya. Ya. Oh iyalah, karena kan kita punya alam yang berbeda ya. Iya. Beda habitat. Oke, boleh dikeluarin satu. Oh, kalau yang tidak berbisa ada ini. Nah, ini nih kita mau lihat dulu. Termasuk tidak berbisa. Ini namanya? Ini Python Brongers May. Oh, ini tadi yang mau ganggu cewek tadi ya? Iya. Ya, ini Python Brongers May. Oh, dia kayak buntel gitu, pendek, gemuk gitu ya? Memang salah satu ular piton yang pendek ya. Dan ini ukuran udah maksimal? Ini belum maksimal. Ini masih usianya berapa? Ini baru 1 tahun sih, memang agak sedikit lambat pertumbuhannya. Oh. Jadi kecil juga, banyak masih. puasa kayaknya. Nggak banyak puasa, makannya kenceng. Oh iya. Tapi emang jenis memang modelnya kecil, nggak mau besar dia. Oh gitu. Boleh coba? Bisa. Aman ya? Aman. Oke. Oh dia gerak-gerak aman. Oke. Pasti gigit bos. Kita nggak remes dia kan? Remes coba bos. First time sih agak-agak geli-geli gimana, tapi kalau katanya udah safety ya kita aman lah. Dan satu lagi yang pasti dia nggak berbisa.
Karena dia jenis yang melumpuhkan mangsanya dengan dililit. Oh, dililit dulu baru ditelan ya? Iya. Oke gitu. Namanya tadi apa? Ini Piton Brongersmey Piton? atau Piton, keluarga Piton. Keluarga piton. Iya. Dia kalau orang kita di Indonesia ada yang nyebutnya dipong, ada yang menyebutnya sanca darah. Oh, keluarga sanca juga? Ya, masih keluarga sanca dia. Banyak ya keluarganya ya. Gimana bos rasanya? Oke, boleh kasih saran-saran buat teman-teman yang ada, mungkin mau yang mulai memelihara itu gimana sih caranya? Nggak usah deh. Gitu boleh. Kalau untuk saran ya untuk teman-teman kalau misalnya mau pelihara, pastikan dulu kalian tahu semua informasi tentang ular tersebut, karakternya gimana, jenis bisanya apa, kira-kira efek bisanya gimana, terus tersedia nggak rumah sakit di sekitar kalian anti bisanya. Itu untuk keadaan paling berbahaya ya, untuk parahnya kalau misalnya tergigit gitu kan. Kemudian kalau memang udah siap, benar-benar siap, minta restu juga sama orang tua. Minta restu juga sama orang tua. Apa ya? Setelah kalian dalami karakter gimana, makannya apa, pola makannya gimana, nah sediakan kandangnya karena itu kita pelihara, jadi kita harus jaga dengan baik, sediakan tempat dia, sediakan makannya gitu ya. Tapi yang pasti kalau orang yang mau memelihara hewan kan harus punya hati yang cinta juga ya, bukan asal mau aja melihara gitu kan. Kalau asal aja pastinya jadi ularnya juga kasihan kan. Iya benar. Ini teman-teman belum semua, masih ada lagi yang Kecil-kecil. bayangin dia udah ternakin yang kecil-kecil nih diletakin. Hybrid. Iya, bayangin nih. Ngelihatnya udah kayak ngeliat ular mainan aja tuh, karet-karet gitu kan. Tapi ya jangan dipegang ya. Iya, Nggak boleh dipegang. untuk display. Tuh ada cicak juga tuh makanan. Jadi teman-teman, Januar udah menghasilkan anak. Jadi Kos. ularnya udah Beranak ya. Beranak ya? Bertelur dan beranak. bertelur dan beranak. Januar, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga apa ya, berkah ya memelihara ini ya. Tapi yang pasti ini adalah hewan yang memang boleh dipelihara ya. Iya, boleh dipelihara. Bukan Hewan yang dilindungi. bukan dilindungi, artinya nggak melanggar hukum melanggar ya, hukum, ya. dan undang-undang ya. Iya, benar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.